Jadi gini, Cup, boleh cerita nggak, Cup? Ya udah, ceritain aja, lo yang cerita deh. Kata Mas Ucup udah kayak gitu, udah ngizinin. Jadi gini, waktu awal masuk ke rumah ini, aku udah bilang sama Mas Ucup, kalau rumah ini tuh ada sesuatu nih, aku bisa ngerasain nih hawanya beda gitu. Emang kamu bisa kayak gitu ya, Ruth? Ya enggak juga, cuman feeling aja. Pokoknya ini rumah kalau nggak beres, pasti aku ngerasain gitu aja. Emang rasanya gimana, Ruth? Susah dijelasin, kata Rudy. Satu cerita lagi datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Ucup di Jakarta, di Tangerang, sorry. Mas Ucup di Tangerang sana yang bercerita tentang pengalamannya sewaktu masih bekerja di salah satu perusahaan gitu ya, nggak usah disebutin perusahaannya. Dan waktu itu Mas Ucup ditugasi sama perusahaan untuk melakukan roadshow. Dan waktu itu sekitar tahun 2017, Mas Ucup harus pergi ke beberapa kota di Jawa Tengah. Dan salah satu kotanya itu adalah Semarang, di mana kejadian ini terjadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke Mas Ucup tadi, sekitar tahun 2017. Mas Ucup dan tim kurang lebih total itu ada 9 orang berangkat dari Tangerang menuju ke Semarang. Waktu itu mereka ngambil pakai pakai kereta gitu. Jadi dari Tangerang sana harus ke Jakarta dulu, setelah itu ke Gambir, dari Gambir lanjut ke Semarang sana, naik kereta api. Singkat cerita, sampailah di Semarang. Setelah sebelumnya itu udah tektokan. Kalau di Semarang itu mereka di sana pakai IO atau event organizer gitu, mereka yang mengorganize, yang mengatur semua kegiatan pokoknya selama mereka di Semarang tuh udah mereka semua. Jadi dari timnya Mas Ucup itu cuman ya udah jalan ke sana, ngecek semuanya udah oke atau belum, terus mantau kalau udah masalah gimana kayak gitu, lebih ke situnya. Singkat cerita sampai mereka di Semarang sana, dan untuk masalah penginapan, ini berhubungan dengan budget juga waktu itu, katanya ya. Jadi penginapan pun yang awalnya, yang tadinya itu rencananya mau di hotel, itu dipindah, request sama IO-nya. Tolong dong, ini dipindah aja, jangan di hotel, tapi tolong dicariin rumah gitu kan. Toh kita di sana paling cuma 4 hari, 4-5 hari begitu kan. Ya udah, akhirnya mereka pun dicariin rumah. Dan ya karena alasan itu tadi, soalnya budget kita itu mepet banget. Kalau harus ke hotel itu kan ya 9 orang minimal ya 4 kamar gitu kan. 4 kamar udah dikali berapa hari lumayan gitu. Udah mendingan cari rumah aja, tapi ya rumah yang enak lah, yang nyaman gitu. Dan sesampainya mereka di sana, mereka dijemput dari stasiun, langsung diantar ke rumah tadi.
sebelumnya sempat mampir di tempat acara di situ. Ada sebuah mall di sana lah, salah satu mall di situ. Nah, mereka buka beberapa stand di sana juga. Ya, dicekin semuanya udah beres, paling sekitar setengah jam langsung menuju ke rumah penginapan tadi. Sampailah mereka di rumah penginapan itu, sebuah rumah yang cukup besar. Saat ngebawain cerita ini kok kebayang itu ya, cerita yang di Malang itu, yang judulnya Jancok gitu ya, itu sama juga, mirip-mirip kondisinya seperti ini. Satu tim yang harus pergi keluar kota dan harus menginap gitu ya di salah satu rumah. Ya, inilah yang dialami sama Mas Ucup dan kawan-kawan. Singkat cerita, mereka ke sana. Wah, rumahnya bagus, rumahnya enak, tamannya bersih. Dan di belakangnya itu ada kolam renang. Wah, ini ideal banget nih. 4 hari, 5 hari kita tinggal di sini bakalan betah gitu. Itu pikirnya Mas Ucup dan kawan-kawan. Dari 9 orang itu ada 5 orang laki-laki, yang 4-nya itu perempuan. Tapi namanya nggak usah disebutin semua ya, karena ribet juga, nanti ada beberapa nama lah yang muncul. Mas Ucup udah naruh barang, beberes semuanya gitu ya, nyiapin, termasuk briefing karena acaranya tuh mulainya baru besok paginya. Dah briefing segala macam diberesin sambil lihat-lihat rumah, santai, bikin kopi kayak gitu, bikin teh. Yang cowok yang cewek dibagi. Rumah itu kan 2 lantai. Yang cewek tidurnya di atas, yang cowok tidurnya di bawah. Udah bagi-bagi aja. Kalau yang cowok sih bebas mau ngampar mau di mana gitu. Kalau yang cewek kasih kamar lah, terserah mau berempat atau mau 2 orang juga terserah mereka. Ya udah, yang cewek pun naik ke atas, yang cowok masih di bawah. Biasalah nyiapin ini itu gitu, cowok. Terus baru yang cewek setelah naruh barang pada turun. Waktu itu kan hari udah menjelang sore, dan hari di luar itu udah mulai agak sedikit gelap karena waktu itu mendung, udah memasuki musim penghujan ya. Ya mungkin kayak bulan-bulan sekarang kayak gini, hujan itu udah mulai turun di beberapa titik meskipun nggak terlalu deres gitu. Mirip-mirip seperti itu. Semua bersembilan itu ngumpul di situ, plus ada orang dari IO juga datang ke sana. Rame semua mereka di bawah gitu kan, bercanda-canda rame-rame. Dan sebenarnya ada sesuatu yang nggak enak di hati sebenarnya. Apa ya? Ini dirasain sama temannya Mas Ucup, namanya Rudi. Rudi tuh bilang ke Ucup tadi ya, Cup, lu ngerasain ada sesuatu yang aneh gak sih gitu di rumah ini? Suatu yang aneh apaan? Orang rumah baru kok rumah enak, kata Ucup. Udah lah gak usah mikir yang aneh-aneh, katanya. Oh enggak, emang kenapa sih Rud? Akhirnya Ucupnya juga penasaran, Mas Ucupnya. Emang kenapa sih Rud? Ada apa sih Rud? Ya nggak tahu, hawanya tuh gimana ya. Aku kok ngerasa kita itu nggak sendirian di sini. Allah, kamu tuh suka ngada-ngada. Biasalah orang kalau lagi nginep ya, suka aja ada cerita horor. Udahlah nggak usah diinin, nggak usah digede-gedein, kata Mas Ucup seperti itu. Oh iya, kata Rudi. Udah cuman gitu doang. Lanjut mereka ngobrol di sana, briefing sambil santai. Ada beberapa yang cowok-cowok itu juga di kolam renang yang di belakang situ ya. Kolam renangnya nggak besar, kecil, tapi itu enak lah buat ngademin kaki katanya. Sore, hari udah mulai gelap menjelang maghrib. Mereka masih belum selesai. Dan waktu itu mereka ada yang keluar dari IO, itu mereka ngambil makanan, pesen makanan karena waktu itu lapar gitu. Udah pesenin makanan, akhirnya diantar ke situ kan, makan di sana. Nah, udah maghrib gitu ya, udah mulai gelap hari. Masih mereka lanjut dengan aktivitasnya itu, dan yang beberapa anak cewek itu kan harus mandi, dan mereka mandinya di atas. Mandilah mereka, berempat mereka naik. Oh enggak, pertama berdua mereka naik. Ada anggap aja Ayu sama Dian. Ini kalau nama-namanya nanti kebalik-balik, ya harap maklum ya. Ada Ayu sama Dian naik ke atas sana, mandi, biar biur gitu. Oh mungkin pakai shower ya. Cus gitu. Mandi mereka di situ. Udah keluar, turun lagi. Yang kedua naik ke atas. Cus gitu. Turun lagi. Udah selesai mandi nih. Di sana mereka ngobrol yang cewek-cewek. Yuk, kamar mandinya enak ya katanya. Iya, kamar mandinya enak.
baunya wangi banget gitu. Iya emang baunya wangi banget. Lah kok gitu sih, curang sih gitu. Kamar mandi cewek aja Mas Ucupnya gitu, kamar mandi cewek aja wangi gitu, giliran kita di bawah baunya kagak enak, pengak gitu. Oh masa sih Cup gitu? Iya beneran deh, coba deh ke situ kamar mandi gitu. Oh iya emang beneran baunya nggak enak, bau lembab gitu ya, bau apek lembab kayak gitu. Sementara pas Mas Ucup ke atas, coba dong mau nengokin gitu yang di atas, udah sana naik aja gitu. Naik ke atas Mas Ucup ke sana. Sorry ya, ada insiden bersin segala macem. Naik Mas Ucup ke atas sana. Lah pas di atas ada sesuatu yang aneh gitu. Mas Ucup jadi inget Rudy waktu itu. Omongannya Rudy pas sore. Dia naik ke atas gitu kan, naik ke tangga. Di atas itu ada beberapa kamar, ada 2 kamar. Sementara di di satu pojoknya itu di situ tuh ada kamar mandi. Mas Ucup ke sana. Ada sebenarnya di dalam kamar itu juga ada kamar mandi, tapi di luar itu juga dikasih kamar mandi. Nah, Mas Ucup tuh nengok ke sana. Nah, si Ayu gitu dari bawah, Cup bukan kamar mandi yang itu, kamar mandi yang di kamar gitu. Kalau yang di situ tuh gelap, lampunya nggak dinyalain. Oh gitu ya. Nah, Mas Ucup tuh balik badan gitu kan. Nah, waktu itu kondisinya tuh udah deket sama kamar mandi yang di luar itu. Bukan mau dibuka, baru sampai di depannya. Terus Mas Ucup kan balik, pintunya tuh agak sedikit ngebuka gitu. Mas Ucup mau balik begini. Nah itu di situ perasaan dia itu kayak seolah-olah ada yang ngeliatin, ada sesuatu yang bergerak di dalam ruangan itu meskipun gelap gitu ya. Tapi namanya insting atau perasaan itu kan kadang bisa merasakan itu. Kok begini ya, kok kayak ada yang bergerak, kok ada sesuatu nih di kamar mandi ini. Tapi udah Mas Ucup bodo amat gitu. Mau ngelihat kamarnya cewek gitu. Kesana masuk ke dalam, lihat-lihat gitu. Wah ini barangnya berantakan begini katanya si cewek-cewek ini. Kemana ada itu lagi katanya. Udah akhirnya coba ke kamar mandinya. Iya kamar mandinya baunya enak banget, wangi gitu. Sekalian mau pipis gitu waktu itu. Udah sekalian, yuk Yan minta izin ya mau pipis gitu. Pipis di bawah aja jangan di atas gitu. Udah nanggung gitu, udah nyampe atas. Akhirnya Mas Ucup pun ke sana, udah buang air di situ. Pintunya nggak ditutup, sengaja dibuka. Pipisnya tuh sambil berdiri gitu ya di toilet sini. Tiba-tiba pintunya itu tuh grep gitu nutup. Mas Ucup kan bingung antara kaget, takut, tapi posisinya nanggung lagi ngegantung gitu. Kalau langsung ditarik kan ngeri lecet gitu. Akhirnya udah ditungguin sampai selesai, meskipun takut itu udah selesai, udah bersih-bersih, masukin lagi. Mau dibuka gitu, grek. Anjir, kok nggak bisa dibuka? Akhirnya Mas Ucupnya kan begini kan, brok. Datanglah beberapa dari orang, Cup, kenapa Cup? Pas giliran kenapa, mereka kan masuk ke kamar, mulai masuk ke ruangan. Begitu kedengeran gitu, ada suara langkah kaki masuk. Itu pintunya bisa dibuka jegrek gitu. Wah, tadi pintunya nggak bisa dibuka gitu. Masa sih gitu, buktinya sekarang bisa dibuka. Sumpah tadi nggak bisa dibuka. Ya lu panik kali makanya nggak bisa dibuka gitu. Udah nggak usah yang aneh-aneh gitu, kata teman-temannya. Yuk turun di bawah, lanjut lagi makan dulu katanya. Mereka pun turun ke bawah makan. Makanya tuh kayak makan cemilan, jajan-jajanan kayak gitu doang sih. Karena nanti rencananya sekitar jam 8 mereka mau keluar buat makan adalah salah satu tempat makan di sana. Dan malam itu rapatnya itu selesai, meetingnya udah selesai, udah beres semuanya. Untuk persiapan besok pagi udah beres semuanya, tinggal jalanin doang. Mereka pun keluar jam 8 malam, mereka keluar. Singkat cerita makanlah mereka di sana. Banyak yang cerita dari anak-anak IO-nya ya mengenai Semarang, mengenai ini, mengenai itu gitu. Termasuk beberapa tempat yang terkenal angker, terkenal horornya. Biasalah orang kalau lagi ngobrol-ngobrol suka ada sesi nyerempet-nyerempetnya. Dan akhirnya waktu itu mereka pulang sekitar jam setengah 10 malam. Pulang ke rumah. Masih ngumpul di bawah nih, masih ngobrol-ngobrol, nonton TV. Nah di situ beberapa orang udah ambil posisi ya, dari 9 anak itu yang ada di sana.
anak-anak IO udah pulang semua, itu tinggal yang timnya Mas Ucup doang di situ di bawah. Beberapa udah tidur, dan waktu itu Mas Ucup sama ada 2 orang anak cowok itu masih melek, dan yang cewek itu masih melek semua, masih di bawah semua. Lagi pada mainan HP lah, macem-macem gitu ya. Tiba-tiba saat mereka lagi asik-asik nonton di ruang bawah itu, di ruang tengah lantai 1 itu, tiba-tiba ada bunyi dagduk 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 gitu. Dagduk 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 itu mirip kayak orang jalan di lantai 2, tapi jalannya tuh bukan jalan santai. Kalau orang jalannya santai kan bunyinya nggak sekencang itu, tuh kayak orang yang lari begitu. Tapi dibilang lari juga bukan. Kalau lari kan cepet duk 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 gitu kan. Ini tuh nggak, kayak duk 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 kayak gitu doang. Ritmenya tuh segitu. Di situ Ayu kan, kalian denger nggak itu apa sih, bunyi apaan ya? Wah, nggak tahu. Iya ya, kok kayak ada orang di atas ya, di lantai 2 ya. Iya, kayak ada orang di lantai 2. Mereka pun coba nengok ke atas gitu. Enggak, serem gitu. Kenapa kata Ucup. Itu di lantai 2 tuh kayak ada orang, coba dia dengerin deh Cup gitu. Ucup pun diam, dikecilin TV-nya itu kan. Emang bener ada duk 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 duk, nanti berhenti. Duk 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 duk, berhenti lagi. Dan akhirnya ada suara pintu ditutup jelek gitu kan. Nah Cup, itu pintunya tutup. Pintu mana ya Cup ya itu ditutup Cup? Nggak tahu ya, kamu dengar kan? Iya, aku juga dengar kata Ucup. Terus gimana Cup? Ini serem loh Cup gitu. Kalau di atas ada apa-apa gitu, mau ditengokin nggak kata Mas Ucup gitu. Enggak, aku takut kata cewek-cewek itu. Enggak mau gitu. Nah terus kalian tidur di mana? Kalian mau tetap di sini di bawah gitu? Ntar digrepe-grepe lu, hati-hati lu, ini ganas-ganas mereka. Kagak katanya. Nanti tidur di atas tapi nanti-nantian kata yang anak-anak itu. Dan akhirnya udah yuk tengokin yuk, apaan yuk kata Mas Ucup. Akhirnya Mas Ucup pun ke atas sendirian gitu. Ya namanya cowok gitu di depan cewek, mau show off lah kayak gitulah. Kalau aku tuh berani gitu. Udah aku mau nengokin gitu ke atas. Baru sampai setengah tangga, turun lagi gitu. Mas Ucup itu ngelihat di kamar mandi yang gelap itu. Jadi begitu masuk ke tangga, tangganya tuh belok begini. Pokoknya belok ya, nggak tahu ke sini. Naik tangga tuk 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 ke atas, baru sampai setengah beginilah kelihatan begitu. Matanya Mas Ucup itu tertuju ke kamar mandi yang gelap itu. Nah di situ pintunya tuh nutup, grep gitu. Mas Ucupnya turun lagi. Lah Cup, kok turun lagi Cup? Enggak, serem gitu ya. Cup, kenapa Cup? Ada apa Cup di sana di atas Cup? Itu yang kamar mandi yang gelap itu, pas aku ke atas pintunya nutup sendiri gitu. Nah di situ yang ceweknya, wah jangan gitu dong Cup, jangan gitu, takut Cup. Lah aku nggak mau tidur di atas, mau tidur di sini aja. Ya udah terserah kalian mau tidur di mana. Emang itu penuh semua tuh karpetnya. Kalian mau tidur di mana gitu? Udah kalian rame-ramean aja, kayak ngumpul jadi satu, jangan misah gitu dua-dua. Ngumpul jadi satu, berempat aja di lantai 2 kata Mas Ucup. Oh iya deh, yuk kita naik yuk. Ya jangan sekarang kata Mas Ucup gitu kan. Jangan sekarang, baru banget kejadian, mending ntar aja agak maleman kata Mas Ucup. Oh iya yaudah sebentar lagi. Dan akhirnya mereka pun lanjut nonton TV. Bunyi itu datang lagi, duk 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 kayak. Wah ini bunyinya datang lagi loh. Yuk naik ke atas yuk, yang cewek-cewek malah begitu, yuk naik ke atas yuk, terus udah kita masuk kamar gitu. Akhirnya mereka berempat malah masuk kamar ke sana. Logikanya kalau ada kejadian kayak gitu kan ya mbok yo jangan ke atas dulu gitu kan. Ini anehnya kayak gitu. Udah mereka malah naik ke atas, masuk ke kamar. Jelek waktu itu Mas Ucup tinggal berdua di bawah. Ada temennya, satu temennya si Rudi, waktu itu berdua sama Rudi. Nah mereka tuh bisik-bisik. Nah Cup, bener kan Cup apa yang aku bilang? Ini rumah kayaknya ada sesuatunya deh. Kita di sini tuh nggak sendirian Cup. Kayaknya ada penghuni lain di sini Cup. Udah jangan ngaco gitu. Lah lu kan tadi sore inget kan di kamar mandi pintunya kekunci sendiri gitu. Iya deh, itu aku bingung deh. Tapi bisa jadi sih kata Mas Ucup, dia berusaha melogikakan gitu ya. Tapi bisa jadi emang pintunya digini susah sih. Dan waktu itu gue lagi panik gimana, udah ketakutan, makanya susah dibuka. Terus pas kalian datang mungkin agak tenang gitu ya, ada orang datang, aku bukanya pelan jadi kebuka. Oh iya bener, lu masuk akal Cup katanya.
Iya makanya itu, tapi itu nggak tahu deh yang di atas tadi beneran. Aku tuh nggak bilang ke anak-anak, ke cewek-cewek itu, takutnya mereka ketakutan. Emang lu lihat apaan Cup di atas Cup? Nih lu percaya nggak gue cerita katanya. Beneran ya percaya lah gitu, percaya, tapi lu jangan tambah-tambahin ya Cup. Iya beneran, nggak ditambah-tambahin, ini beneran apa yang gue lihat waktu itu. Jadi pas gue ke atas gitu ya, makanya aku aja deh. Jadi pas aku ke atas tadi, baru nyampe nih segini, aku udah ngeliat begitu kan, dan mata kan tertuju ke kamar mandi ya, kamar mandi yang gelap itu. Nah itu kan pintu nutup. Sebelum pintu nutup, itu aku samar-samar ngelihat sesuatu, Ruth. Apaan Cup? Ngelihat apaan Cup? Lu percaya enggak? Ya apaan dulu lu? Tapi lu jangan takut ya Ruth. Kagak takut. Jadi aku di situ tuh ngelihat ada pocong, Ruth gitu. Serius tuh pocong katanya. Iya beneran pocong. Wah kok serem ya Cup ya. Iya, dan tahu nggak? Itu yang bunyi dagduk gitu. Iya kenapa? Nah itu aku yakin itu juga pocong yang di kamar mandi, dia lagi jalan-jalan terus gitu. Bisa jadi ya Cup ya, kalau orang kan jalannya cepet, lari lah biasanya, duduk gitu kan. Kalau jalan biasa nggak mungkin kedengeran Cup, karena betonnya tebel. Ini kayaknya emang sesuatu yang di atas itu lompat Cup gitu. Nah itu tadi suaranya juga dagduk. Makanya nih sebenarnya nggak tega juga ini anak-anak disuruh ke atas gitu, tapi ya di bawah nggak ada tempat tidur kan kayak gitu. Iya juga sih bener. Ya udah biarin aja deh, kita tungguin aja deh di sini kata Mas Ucup gitu ya. Akhirnya Rudi sama Mas Ucup lanjut lagi nonton ini. Udah ya Cup, nggak usah dibahas lagi ya Cup, gue ngeri katanya, kata Rudi waktu itu. Nah di saat mereka itu udah mulai keserang kantuk, mungkin udah sekitar jam 11 malam, mereka udah leyeh-leyeh begini ya di sofa, di bawah di karpet itu udah ada beberapa anak-anak yang lain tidur di situ, termasuk Mas Ucup gitu. Mas Ucup udah lagi ngantuk ya Ruth ya. Udah ngantuk belum? Iya gue udah ngantuk nih. Ya cepet-cepetan yuk katanya, kata Rudi. Dan mereka lagi ngobrol menjelang tidur. Karena saking ngantuknya itu, tiba-tiba mereka tuh ngedenger ada jeritan si suara cewek-cewek di atas, pada ngejerit semua, gitu kan. Ngejerit dan mereka langsung keluar, pintunya dibrak gitu, lari ke bawah, duk. Hati-hati, turunnya pelan-pelan, nanti jatuh. Mas Ucupnya udah bilang kayak gitu. Duk, dan bener aja yang paling belakang itu keserimpet kakinya, kepleset gitu. Dan jatuh, tapi untung jatuhnya kurang dari 1 meter ya, jadi cuma tinggal beberapa tangga doang menjelang ke bawah. Jatuhlah dia, dan wah di situ Mas Ucup langsung bangun. Nadia namanya, Nadia kamu kenapa? Nggak apa-apa Nat katanya. Nggak apa-apa gitu, cuma ya sakit dikit gitu lah. Sini. Kenapa sih, ada apa sih gitu, kok ribut-ribut kayak gitu, kita udah mau tidur tadinya. Gitu tadi Cup, kita dari tadi belum tidur Cup. Di atas itu kita ngedenger di depan kamar ya ada orang mondar-mandir Cup. Kita awalnya sih mikirnya, wah ini pasti anak-anak cowok nih mau pada ngintipin atau apa gitu kan. Bercandanya kita Cup, sorry banget. Dan ya udah itu kita pantau terus, kita di dalam kamar situ kan berempat Cup, kita satu kasur coba umpel-umpelan. Kita itu ngedenger di depan kamar ada yang mondar-mandir, tapi itu tadi kita ngerasain getaran di lantai gitu ya. Dek kayak gitu Cup. Wah Mas Ucup langsung keinget, nengok ke Rudi. Rud, masih ini ternyata belum tidur Rud gitu. Apaan sih Cup gitu, belum tidur apaan? Enggak apa-apa gitu. Ayo Cup cerita aja Cup, awas lo. Kita malam ini tidur di sini katanya. Kata anak-anak cewek itu, kita nggak mau tidur di atas. Kayaknya di atas ada sesuatu deh, di situ sarangnya gitu. Oh gitu ya. Emang ada apaan Cup? Cerita cepetan cerita gitu. Ya, kalian dulu dong yang cerita, terus kenapa kalian lari ke sini? Ya kita nggak mau cerita sekarang katanya, kamu duluan gitu. Nggak bisa, kamu duluan yang cerita. Kalian kan baru aja ngalamin tadi. Ayo dong ceritain ke kita gitu. Takut Cup, masih takut Cup. Udah nggak usah dibahas. Nggak mau kalau kayak gitu ya udah. Aku nggak mau cerita kata Mas Ucup. Ruth kamu aja yang cerita. Ogah katanya.
Ucup aja tuh suruh cerita. Berarti kalian ada apa-apa ya gitu. Cop, di bawah berarti ada sesuatu ya. Bukan di bawah, kata Rudi. Di atas yang ada sesuatunya. Tuh kan bener kan, ayo Rud cerita Rud. Enggak, kalian dulu yang cerita. Akhirnya Ayu pun ngebuka waktu itu. Jadi gini, kita tadi di kamar kan, kita lagi ketakutan, ada yang mondar-mandir. Suaranya seperti itu, duk, dan kita ngedenger pintu itu dibuka dari luar, cekrek begitu. Kita udah makin panik loh, tapi kita nggak teriak, kita udah cuman diem aja, cuma ya ketakutan lah, namanya cewek-cewek. Kita belum teriak sekuat mungkin, kita ngejaga biar kita nggak teriak dulu deh. Dan udah pintunya dibuka, terus pintunya nutup lagi, Rut, jelek gitu. Nah setelah itu suara duk tadi itu kedengarannya ya di sekitar kita, duk kayak gitu, bolak balik. Kita posisinya kan di atas kasur, tapi kita itu denger banget, itu jelas banget suaranya tuh gitu, muterin kasur gitu, balik lagi, muterin lagi tuh beberapa kali, sampai akhirnya ada salah satu nih, si Diana nih teriak duluan. Akhirnya ya udah, kita ikut-ikutan teriak dan kita lari ke sini gitu. Oh gitu ya, jadi kalian gak lihat ya? Enggak, kita gak lihat gitu, kita cuman ngedenger suara doang gitu. Lah emang kenapa sih Rut, ada apaan sih Rut? Jadi gini, Cop boleh cerita gak Cop? Ya udah ceritain aja, lo yang cerita deh gitu. Kata Mas Ucup udah kayak gitu, udah ngizinin. Jadi gini, waktu awal masuk ke rumah ini, aku udah bilang sama Mas Ucup, kalau rumah ini tuh ada sesuatu nih, aku bisa ngerasain nih hawanya beda gitu. Emang kamu bisa kayak gitu ya Ruth? Ya enggak juga, cuman feeling aja. Pokoknya ini rumah kalau nggak beres, pasti aku ngerasain gitu aja. Emang rasanya gimana Ruth? Susah dijelasin, kata Rudi. Pokoknya nggak serak aja gitu, biarpun bagus, tapi kalau aku ngerasa nggak nyaman itu biasanya ada sesuatunya di situ, kata Rudi seperti itu. Terus apaan Ruth? Nah, aku udah ngomong sama Mas Ucup tadi kan, nih rumahnya kayaknya nggak beres gitu, tapi Mas Ucup kan ya ngebawa santai lah. Lagian ramean, aku juga mikirnya kayak gitu. Terus tadi nih Mas Ucup, aku sih terus terang aku nggak ngelihat apa-apa. Mas Ucup nih tadi, jadi pas dia lagi ngecek ke atas, tadi ingat kan, masih ingat? Iya ingat. Nah kenapa waktu itu? Mas Ucup kan naik tangga, baru sampai setengah tangga itu udah mulai kelihatan lantai 2-nya. Mas Ucup kan ngeliat ke arah kamar mandi. Nah, terus dia cerita apa? Iya, yang pintunya nutup sendiri itu kan. Iya betul, nutup sendiri. Emang ada apaan? Kata. Nah itu tadi ada sesuatu yang gak diceritain ke kalian. Apaan? Ada yang bilang apaan, ada udah jangan dilanjutin, serem aku takut. Ada kayak gitu ya, pro dan kontra. Tapi waktu itu Rudi memilih untuk menceritakan gitu supaya nggak ditutup-tutupin. Jadi Mas Ucup waktu pintunya nutup itu, samar-samar Mas Ucup itu ngelihat bagian bawahnya kayak ada kain yang diikat gitu, dan itu identik dengan pocong. Wah, di situ si anak cewek jadi makin panik, jadi makin merapat gitu ke Rudi dan yang kawan-kawan. Akhirnya anak-anak yang di bawah itu pun pada bangun gitu. Ada apaan sih? Ada pocong. Nah, pada bangun semua. Mana? Nggak ada, tadi nih lagi dengerin ceritanya Mas Ucup gitu. Wah gitu ya, emang kenapa Cup? Ya lagi diulangin lagi kayak gitu, udah bosan gitu cerita, pokoknya kayak gitulah. Udah nggak apa-apa, udah istirahat aja, tidur lagi. Besok kita ada acara loh, kata Mas Ucup kan. Iya sih, tapi kita tidur di sini ya, yang cewek-cewek kayak gitu. Ya udah, kalian tidur di sini. Tapi alasnya pakai apa? Ini lantai semua loh, nggak mungkin lah kalian nyampur kayak gini, ntar nggak enak kayak gitu, kata Mas Ucup. Iya sih, anterin yuk ke atas yuk, ambil selimut atau apa, cover bed buat alas ini gitu. Oh ya udah, ayo kita ambil yuk rame-rame. Akhirnya mereka semua tuh naik ke atas. Ayo ikutan semuanya. Tadinya enggak, aku di bawah aja gitu. Yang cowok ya, pas di bawah, oh iya sepi sendirian, ikut juga. Akhirnya ikut ke atas, ngambil cover bed dan digelar di ruang tengah itu. Nah, setelah mereka turun itu kan, digelar. Udah mulai pada ambil posisi. Tapi mereka tuh masih bisik-bisik pada ngobrol. Waktu ini udah tengah malam gitu.
Mereka masih ngobrol-ngobrol di situ, ngobrolinnya ya ngobrolin itu, ngobrolin sesuatu yang barusan dialami sampai akhirnya ada yang celetuk, udah yuk kita nggak usah bahas ginian lagi, yuk bahas kerjaan besok aja gitu biar kita lupa, jadi tidurnya juga tenang gitu. Akhirnya udah topik pembicara pun diganti, lagi santai, mereka udah mulai rileks kondisinya. Mas Ucup kan tidurnya di sofa gitu ya, paling atas dia tidur di situ. Mas Ucup bangun, aku tuh penasaran loh gitu katanya. Wah Cup, penasaran apa lagi Cup? Enggak penasaran, aku penasaran sama kamar mandi yang di atas, kata Mas Ucup. Aku pengen ke sana. Serius Cup? Iya aku serius, aku pengen ke sana. Siapa yang mau nemenin gitu ya? Enggak ada gitu, lu sendirian aja ke sana. Oke ya, aku sendirian ya ke sana ya. Emang nggak takut Cup? Takut, tapi penasaran. Daripada ntar kepikiran terus nggak bisa tidur, mending aku kesana deh. Aku mau lihat sekali lagi aja. Akhirnya Mas Ucup tuh bangun. Yang lain yang tadinya udah mau tidur jadi ikutan bangun gitu, mantau Mas Ucup nengokin ke atas. Sendirian dia naik, dek 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 ke atas. Yang lain kan di bawah, jadi nggak ngelihat lagi Mas Ucup di situ. Cuman nggak dengar apa-apa sih, lebih tepatnya tuh nggak dengar apa-apa. Cuman kedengaran ada beberapa pintu dibuka, ditutup gitu ya, jelep gitu. Mungkin, oh Mas Ucup mungkin lagi ngecekin yang di atas kali. Iya. Nah udah, turunlah Mas Ucup setelah itu. Dek. Nggak ada apa-apa kok. Nah yang lain kan pada kesana ngedeket gitu ya. Pandangannya pada ke Mas Ucup semua ke arah tangga. Dek, Mas Ucup turun. Tiba-tiba di belakangnya, di belakang tangganya, itu ada sosok yang duk nurunin tangga. Dan itu adalah sosok pocong. Tapi yang kelihatan itu cuma setengah badan doang. Karena ketutup sama ini ya, beton lantai 2-nya. Jadi tangganya saat ada sesuatu yang turun, ini belum full, jadi baru kelihatan kakinya doang. Nah itu katanya sosok pocong yang turun, duk gitu. Pada teriak semua. Wah, waktu itu kondisinya Mas Ucup udah sampai di bawah. Mas Ucup nggak noleh, dia langsung lari ke sini. Setelah agak jauh beberapa langkah baru Mas Ucup noleh, dan di situ Mas Ucup katanya memang benar dia ngelihat sosok pocong. Ditanya, Cup, pocongnya kayak gimana Cup? Ini gini, malam itu udah selesai, mereka udah tidurnya itu udah keruwelan gitu, mereka udah ketakutan, tidurlah mereka di sana. Nah paginya, ini singkat cerita aja ya, malam mereka tidur nggak ada gangguan apa-apa. Paginya itu Mas Ucup ditanya, Cup, semalam apaan Cup? Wujudnya kayak gimana Cup? Rudi yang nanya. Jadi gini Rud, aneh Rud, aku biasanya ngelihat pocong Rud, itu kan mukanya hancur gitu ya, mukanya hitam lah. Atau yang menurut teman-teman gitu, menurut cerita, menurut di TV juga kan mukanya serem kan. Iya mukanya serem, mukanya biasanya ada yang bentuknya kayak cuman jerangkong kayak gitu, atau kayak tengkorak doang kayak gitu. Iya biasanya kayak gitu. Nah ini tuh beda Rud, mukanya tuh muka orang Rud, muka perempuan Rud kayaknya Rud, cuman pucet, sama di bagian hidungnya tuh ada kapasnya Rud, mirip kayak orang mati tapi dia jalan-jalan Rud. Wah serius Cup kayak gitu? Iya sumpah, ini aku juga nggak ngerti itu apaan gitu lah, pokoknya pocongnya kayak gitulah, wujudnya tuh kayak gitu. Oh iya. Terus nih kalau anak-anak nanya gimana Cup, ya udah jawab aja kayak gitu. Terus nanti malam kita tidur di sini lagi nggak Cup? Iyalah kita tidur di sini lagi, udah nggak ada budget lagi, kata Mas Ucup itu. Waduh repot ya Cup ya. Gini aja deh Cup, kita minta anak IO buat nemenin kita di sini biar makin rame, katanya seperti. Dan akhirnya bener aja diceritain ke anak-anak cewek pas agak siangan. Ada nanya kan, Mas Ucup semalam apa? Akhirnya dijelasin, oh semalam begini seperti yang dijelasin ke Rudi tadi. Udah makin panik, Cup kita pindah aja yuk Cup, yuk ke hotel yuk Cup, atau kemana. Enggak bisa, kita udah di sini, budgetnya nggak ada katanya, kecuali kalian mau bayar sendiri. Nggak mau, ya udah kalian di sini. Nah makanya aku tuh ada rencana mau manggil beberapa anak IO gitu ya, 3 atau 4 orang di sini biar lebih ramai gitu. Lagian kan ada orang luarnya, mungkin
suasananya nanti akan lebih beda gitu, akan sedikit beda gitu. Oh gitu ya, iya mending gitu aja. Dan akhirnya bener, malam selanjutnya ditemenin sama anak IO, dan katanya salah satu dari anak IO itu bisa ngelihat, dan dia juga tanpa dijelaskan sama Mas Ucup bilang, Mas Ucup ini rumah kayaknya itu ya Mas Ucup ya, kayaknya salah kita ngasih rumah gitu. Emang kenapa Mas? Iya ini ada sesuatu nih di lantai 2 katanya. Nah di situ langsung gitu, yang tadinya udah agak lupa jadi pada ngumpul lagi di ruang tengah. Mas ngeliat apa Mas? Nah si Mas tadi pun menceritakan sesuatu yang diceritain sama Mas Ucup sebelumnya. Ada sosok pocong di sana yang mukanya adalah muka orang, muka seorang perempuan gitu, katanya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya ditambah dengan anak-anak dari IO tadi, hari-hari selanjutnya tinggal di situ pun akhirnya ya bisa dilewati dengan mulus dan lancar. Meskipun itu gangguannya, jadi suara bunyi-bunyi di lantai 2 itu selalu ada. Dan konon kata Mas yang dari IO itu, ini sosok itu nggak pernah turun ke bawah. Dia cuma di atas aja kok. Memang ininya ruang edarnya itu di lantai 2 doang. Jadi mending mbaknya tidurnya di bawah aja deh di sini bareng-bareng. Dan akhirnya ya udah, yang cewek-cewek pun tidurnya di situ dipisahin kayak pakai sofa kayak gitulah. Dan ya intinya acaranya Mas Ucup selesai dan nggak ada masalah apa-apa gitu, cuman masalah gangguan-gangguan itu tadi di rumah itu. Nah ceritanya cuman segitu aja ya, cerita yang lumayan ringan sebelum kita memasuki cerita yang lebih berat gitu. Ada satu cerita judulnya tuh Jomo Luong, nanti yang akan dibawakan, dan itu termasuk cerita yang cukup berat dan harus tertunda kurang lebih sekitar 2 bulan karena itu tadi ceritanya berat gitu, makanya agak tertunda. Ya itu nantilah, kita yang ringan-ringan dulu, setelah itu nanti kita akan lanjut dengan cerita itu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Terima kasih Mas Ucup dan kawan-kawan yang udah berbagi cerita ini. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah kata atau ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ini hidung tiba-tiba mampet dan sorry agak mual sedikit. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.